keyakinan saya kalau nggak kenal maka tak sayang. Ini adalah pepatah kuno, pepatah kuno. Tapi saya masih menganggapnya Siap. masih tetap ya, walaupun dalam keadaan daring. Perkenalkan, nama saya Aris Riyadi atau biasa dikenal dengan Mas Aris atau Bapak Aris ya. Saya hari-hari sebagai Widyaiswara ya, sebagai Widyaiswara di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Dan saya adalah juga sama dengan Bapak Ibu semuanya, dulu guru ya, sekarang menjadi Widyaiswara, sehingga saya banyak sekali tahu tentang bagaimana liku-liku guru itu ya, bagaimana menjadi guru, suka dukanya menjadi guru, dan bagaimana Bapak Ibu juga melihat bahwa kita sebagai guru harus benar-benar membimbing anak didik kita ya. Namun akhirnya saya bergabung kepala sekolah, menjadi kepala sekolah, kemudian akhirnya saya bergabung ke P4TK ya dulu namanya, sekarang menjadi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur Bapak Ibu. Jadi yang asli Jawa Timur nanti bisa kalau ke Jawa Timur silakan mampir di tempat saya di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur yang tempatnya di Malang. Nah, kalau mungkin putra-putri Bapak Ibu ada yang kuliah di Malang, ya itulah nanti akan ketemu dengan saya di Malang, Batu, Jawa Timur ya. Saya adalah fasilitator Bapak Ibu juga ya, fasilitator angkatan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 ini. Saya pernah memfasilitatori di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah, terutama yang NTB ya. NTB ini saya fasilitator angkatan pertama di daerah Dompu, kemudian mana lagi ya? Pokoknya bukan Mataram ya, tapi Nusa Tenggara Barat yang wilayah mana ya kalau Dompu dan sekitarnya itu. Nah itu di daerah situ. Sumbawa mungkin Pak? Ya, Sumbawa juga ya. Kemudian mana lagi yang di hotel? Ya, itu. Tapi kalau NTT saya belum pernah. Hanya NTT ini saya sering juga masuk di room virtual seperti ini. Tapi kalau Nusa Tenggara Barat saya memang sering ketemu, bahkan setiap bulan saya ke sana waktu angkatan pertama guru penggerak. Karena saya harus melakukan monitoring evaluasi MONEF di Lokakarya 1 sampai Lokakarya 9, waktu itu masih 9 bulan ya. Mungkin angkatan 3 Bapak Ibu kan masih 9 ya, karena sekarang ini adalah 6 bulan. Nah, wah Pak, berarti saya lama Pak. Iya, maka produk lama ini malah bagus ya, karena 9 bulan. Sekarang sudah 6 bulan. Kemudian saya juga instruktur Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu di LMS dulu di elaborasi pemahaman. Nah, di modul 1, 2, 3 itu kan ada ketemu dengan Bapak instruktur, saya juga instruktur di situ. Ya mulai angkatan berapa ya, 3 ya sampai sekarang juga masih masuk ya. Sehingga di angkatan 7 ini mungkin Bapak Ibu akan ketemu saya di elaborasi pemahaman. Karena memang Bapak Ibu PP kan wajib hadir ya di instruktur ya, pertemuan dengan instruktur. Nah, nanti siapa tahu saya bisa masuk di NTB dan NTB NTT. Juga kami juga pengajar calon pengajar praktek seperti ini mulai angkatan awal sampai sekarang ini. Ini sudah gelombang 3 ya. Nanti ada gelombang-gelombang terus gitu ya. Kemudian juga pengajar calon fasilitator ya. Kalau Bapak Ibu nanti ingin meningkat menjadi fasilitator akan ketemu saya lagi, mengajar calon fasilitator. Saya juga mengajar rekognisi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin rekognisi, enggak ya, karena sudah CGP ya, enggak. Kalau yang Bapak Ibu fasil yang PP yang belum CGP biasanya mencari sertifikat CGP itu melalui rekognisi. Saya juga mengajar pengajar daerah 3T, daerah khusus ya, tertinggal, dan ini didogiai
Papua ya, kan ada beberapa tempat ya di Papua, di Kalimantan juga ada ya. Kemudian kalau di Nusa Tenggara kayaknya nggak ada deh. Yang ada itu Kalimantan dan Papua ya, Papua. Karena memang BBGP Jawa Timur itu dulu memang membawahi atau menjadi mitra Indonesia Timur ya. Sehingga kami sudah biasa kalau bertemu dengan teman-teman di Indonesia Timur karena sering ke sana ya, ke Papua, ke Halmahera Utara, Sulawesi ya, kemudian ke Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan seterusnya. Tapi kalau NTT memang kami jarang ya, tetapi akhir-akhir ini juga menuju ke NTT. Bahkan Balai Besar NTT kemarin pernah berkunjung ke kami ya. Kami sudah menemui beberapa teman guru penggerak ya di NTT ke Malang Jawa Timur. Baik, itu perkenalan singkat saya. Nanti 15 hari ke depan akan ketemu saya terus. Jangan bosan ya. Akan ketemu saya bersama dengan Ibu Vina ya. Tetapi Bu Vina hari ini belum bisa hadir ya. Nanti akan bertemu kami berdua. Karena kalau fase pemandu itu akan terus ya, sama, nggak akan berganti. Tapi kalau instruktur nanti akan selalu berganti-ganti ya setiap hari. Nanti hari ini ketemu instruktur ini, besoknya berbeda lagi, terus begitu di pagi hari ya. Tapi kalau di siang hari akan selalu ketemu saya, kecuali di hari-hari tertentu yang nanti kami off dulu. Tapi nanti di hari-hari terakhir lagi kita akan ketemu lagi dan akan mensimulasikan pengajar praktek. Bagaimana tugas-tugas pengajar praktek. Baik Bapak Ibu, itu saja perkenalan singkat dari saya. Saya akan share screen, izinkan saya share screen dulu sebelum Bapak Ibu nanti berdiskusi. Kalau ketemu dengan instruktur, banyak yang ngomong adalah instrukturnya. Tapi ketemu dengan fasilitas pemandu, itu nanti, atau yang ketemu dengan fasilitator, nanti Bapak Ibu yang banyak berbicaranya di diskusi. Jadi seperti Bapak Ibu kalau CGP, karena Bapak sudah pernah dari CGP ya, Bapak Ibu akan berdiskusi di BOR nanti. Nah, itu kami yang memfasilitasi. Nah, apa yang harus didiskusikan? Maka harus kumpul dulu di sini. Kami akan sampaikan PPT-nya ya. Izinkan share screen ya untuk bahan diskusi pada hari ini. Ya, saya akan coba membuka, mudah-mudahan jaringannya juga bagus. Bagaimana keadaan NTT, NTB? Apakah mendung atau cerah hari ini? Hujan, Pak. Kabupaten Manggarai hujan angin. Hujan ya. Hujan angin. Manggarai hujan, Pak. Sinyalnya tidak semendung lawan kita dan bisa lancar Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah PPT saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Suara saya apakah juga sudah jelas Bapak Ibu? Sangat jelas, Pak. Nah, terima kasih. Karena kadang saya ngobrol sendiri ternyata suara nggak terdengar, kemudian saya tempar ya, itu kan yang saya kadang ngobrol sendiri ya. Oke, ini ya PPT yang sudah saya berikan ke Bapak Ibu ya. Nanti kita akan agenda kita di hari berikutnya. Ini saja yang sebelah kiri Selasa saja, konsennya ke Selasa saja. Itu kita tadi pagi bertemu dengan instruktur ya jam 7.30 sampai 11.30. Nah, siang ini Bapak Ibu akan ketemu sampai jam 13.00 sampai jam 14.00. Ini menggunakan waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti istirahat sebentar, Bapak Ibu akan masuk ke BOR ya, yaitu jam 14.15 sampai 15.15. Dan itu sudah masuk ke diskusinya juga ya. Jadi kita akan masuk, mohon maaf ya, jam 13 sampai 14 ini kita masuk BOR ya, kita masuk BOR sampai jam 14. Kemudian jam 14.15 sampai 15.15 kita diskusi di room utama ini. Itu hari ini, jadi hanya siang ini, nanti kalau besok sama ya, alurnya masih sama. Kita akan membahas tentang modul alur Merdeka
tapi di modul 1.1 dan 1.2. Di mana 1.1 itu paradigma dan visi guru penggerak, sedangkan modul 1.2 itu maaf ini masih sama ya. Harusnya enggak sama ya. Yang pertama yaitu ini, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ya, modul 1.1 dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak begitu ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan tujuan hari ini memahami alur merdekanya, baik itu di modul 1.1 dan 1.2. Karena Bapak Ibu ini sudah pernah jadi CGP, saya yakin merdeka ini sudah hafal ya, sudah familiar. Hanya bedanya dulu merdeka ya, pakai R2, sekarang hanya satu ya, merdeka saja. Skenario-nya Bapak Ibu nanti masuk BOR ya, ini review dulu sebelumnya, kemudian masuk BOR, setelah itu presentasi, kemudian sorenya penguatan. Nah, kita akan berdiskusi di room utama ini dulu sebelum nanti masuk room masing-masing ya. Ada 2 pertanyaan ya, nanti silakan Bapak Ibu tulis di chat ya, nanti akan saya pilih jawaban Bapak Ibu ya. Nomor 1 pertanyaannya adalah konsep apakah yang Bapak Ibu telah pelajari pada modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan kita. Nomor 2. Konsep apa yang telah Bapak Ibu pelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara? Silakan ditulis di chat dengan 3 kata penting, 3 kata kunci. Nah, hanya 3 kata saja ya dari refleksi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, atau 4 kata lah, 4 kata silakan. Membuat clue atau kata kunci dari pertanyaan nomor 1, yaitu konsep apa yang telah Bapak Ibu pelajari di modul 1.1 bersama instruktur tadi ya, pagi tadi ya, tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Silakan ditulis di chat 4 kata maksimal ya, 3 sampai 4 kata. Ya, ini penulis pertama sudah masuk, Pak Yohanes Rocky Hagul ya. Sudah pertama, penulis kedua Bu Katarina, oke. Penulis ketiga Bu Maria, 4, 5 Pak Didi, oke. Terus lanjut, silakan ditulis 4 kata, 4 kata saja ya, 4 kata saja. Waktunya 1 menit saja ya, 1 menit saja, tinggal setengah menit ya. Silakan ditulis terus, tinggal setengah menit. Ya, 1/4 menit. 1/8 menit. Wah, ini 1/8-nya menit Pak Aris ini lama sekali. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang masih berusaha masuk di room ini ya. Karena saya lihat jumlahnya 29 ya. 29 berarti masih kurang 1 ya, karena saya kan masuk 29. Oke, cukup Bapak Ibu, saya akan memilih siapa yang beruntung kira-kira beruntung mendapatkan hadiah berupa sepeda ya, sepedanya Bapak Ibu sendiri ya. Oke, saya akan memilih penulis pertama aja deh, karena yang pertama untuk penghargaan Bapak Yohanes Rocky Hagul, menghamba pada anak ya. Silakan Pak Hagul atau bagaimana ya panggilannya, Pak Rocky Hagul. Pak Rocky ya. Jelaskan teman-teman kira-kira apa sih arti menghamba pada anak itu ya. Silakan Pak Hagul. Baik, terima kasih Pak. Saya merefleksikan konsep modul 1.1 ini. Hasil refleksi saya adalah berhamba pada anak, sama seperti yang Bapak minta, 3 kata saja. Saya mengambil kata kunci ini karena menurut saya menjadi seorang pemimpin pembelajaran adalah seorang pemimpin yang mengutamakan kebutuhan belajar anak, di mana saya berperan sebagai fasilitator yang memenuhi kebutuhan belajar anak berdasarkan kodrat masing-masing anak. Jadi anak ini memiliki kodrat
kodrat alam, dan kodrat zamannya masing-masing. Jadi apa yang saya buat, apa yang saya lakukan adalah menempatkan mereka sebagai subjek pembelajaran sebenarnya. Itu saja Pak, sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Rocky. Panggilannya apa Pak? Kalau boleh saya. Pak Rocky Pak. Pak Rocky ya, oke. Iya. Dari SMA, SMP atau SD mana Bapak kalau Dari boleh SMA kenalan? Pak. Dari Oh, SMA, iya, SMA Negeri 2 Langkirembong dari Kabupaten Manggarai Pak, NTT. Oke, terima kasih. Biar saya sambil kenal. Ini teman-teman ini semuanya sudah saling kenal atau memang bertemunya hanya di sini ya? Baru pertama ini di sini ya? Terutama Ada mungkin ada yang baru kenal, Kepulauan. ada yang sudah. Oh iya. Atau mungkin gini, kalau sama-sama kabupaten mungkin kenal ya, tetapi kalau luar kabupaten belum ya. Oke. Misalnya sesama Mataram kenal, sesama Manggarai kenal ya. Tapi antara Manggarai dengan Flores Timur belum tentu kenal ya Bapak Ibu ya. Oke. Atau sebelumnya teman-teman adakah yang sudah kenal saya sebelumnya? Belum ya, belum ada yang kenal ya. Oke. Belum Bapak, belum kenal. Belum. Memang terbukti bahwa saya ini tidak terkenal ya. Ada yang Kan begitu. Kenal Pak. Iya. Oke. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Bukan pertanyaan masih pertanyaan satu. Saya ambil yang kedua. Saya akan Ada yang baru ketemu. memberikan kepada Pak Yafet Raja. Bapak Yafet Raja Ya, betul, ini Pak, betul. beliau menulis kertas petani hamba berpusat. Hambanya dihilangkan karena sudah dibahas yang pertama tadi. Kertas, kemudian petani. Kalau berpusatnya saya kira tadi sudah ya. Apa sih kok bisa kertas dan petani ini? Ya. Mohon Pak Yafet Betul, Pak. Raja untuk menjelaskan kepada teman-teman dan saya. Silakan Pak Yafet. Baik Bapak. Belum Pak. Apakah suara saya bisa terdengar jelas Pak? Ya, sudah terdengar ya Pak Yafet. Jelas. Sambil diperkenalkan dengan SMA-nya atau SMP-nya instansinya ya, biar kita kenal semua. Oke. Baik Bapak, saya Yafet dari Kabupaten Manggarai. Saya guru SMP di Kabupaten Manggarai Bapak. Oke. Di sini saya memilih konsep kertas karena selama ini kita berpikiran bahwa anak-anak itu ibaratnya kertas putih. Padahal kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah anak-anak diibaratkan kertas putih yang sudah diisi, hanya tugas guru adalah menebalkan tulisan yang ada itu, Pak. Kemudian kalau ke petaninya itu, ini sering juga kita baca juga bahwa konsepnya bahwa ibaratnya kalau petani itu menanam padi, tugas kita hanya memberi pupuk, terus merawat padi itu. Jadi jangan berharap kita mengubahnya untuk bisa memanen jagung akhirnya Bapak. Kalau kita tanam padi ya panennya juga padi Bapak. Sekian Bapak. Iya, terima kasih. Ya, kalau filosofi petani ya, kalau jagung ya jagung, padi ya padi kan gitu. Kalau petani menanam jagung nggak mungkin akan muncul padi. Padi juga tidak akan muncul jagung. Yang harus kita lakukan adalah memupuknya agar jagung itu tumbuh subur, padi itu tumbuh subur. Begitulah anak, kira-kira gitu ya. Untuk menumbuh suburkan adalah petani harus memupuknya dengan subur. Kita sebagai guru harus memupuknya. Terima kasih Pak Yafet, terima kasih juga. Tapi tidak bisa semuanya ya, saya hanya perwakilan saja. Terima kasih juga Pak Rocky dan seterusnya.
Apakah terputus Bapak Ibu? Sepertinya masih. Halo Pak Riz. Pak Fasil terpental. Sepertinya ada keluar. Terpental di jaringan, Pak. Pak Isfrius, selamat sore. Cek 1 2 3. Apakah suara saya masuk lagi? Masuk Pak. Masuk, Masuk, Pak. Pak. Mohon maaf saya tak off kamera, kendala sinyalnya masih kurang bagus. Oke, saya. Baik, kita lanjutkan lagi. Saya ini share screen saya hilang juga ya. Coba saya share screen. Baik, semoga aman Bapak Ibu sinyalnya. Aman Pak. Sudah Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Ini masih proses. Pak. Teman-teman yang belum masuk silakan mencoba di WA dulu ya, karena saya kirim di WA linknya. Nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu melalui LMS semua. Kalau Bapak Ibu mungkin belum bisa masuk, ada beberapa teman yang belum masuk. Oh, oke, namanya 30 berarti sudah semua ya. Oke. Baik, itulah tadi konsep yang pertama. Kemudian kita menuju ke konsep yang kedua. Pertanyaannya Bapak Ibu adalah konsep-konsep apakah yang telah Bapak Ibu pelajari pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Sama dengan tadi, silakan ditulis 4 clue atau kata kunci saja. Nanti saya akan memilih dari Bapak Ibu untuk menjelaskan apa yang ditulis Bapak Ibu tadi. Silakan ditulis di chat mulai sekarang, yaitu konsep tentang nilai dan peran guru penggerak. Silakan ditulis di chat 4 kata yang bisa mewakili atau memberikan konsep tentang 1.2. Oke. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan ditulis-tulis dulu. Pak Vitus Beno terlalu banyak Pak. 4 saja ya, nggak usah banyak-banyak. 4 kalimat saja, 4 kata ya, bukan kalimat, 4 kata yang bisa menggambarkan ya, tentang modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Setengah menit lagi. Modul 1.2. Ya, seperempat menit lagi. Ya, cukup Bapak Ibu. Saya akan memilih siapa yang beruntung untuk menjelaskan kira-kira apa yang dimaksud dengan tulisan yang Bapak Ibu tulis ya. Saya akan memilih Ibu ya ini, Ibu Veronica Meku ya, ND. Yaitu kolaborasi inovatif dan reflektif. Ada 3 kata ini. Silakan Ibu Veronica Meku untuk menjelaskan kepada teman-teman dan saya. Silakan. Ibu Veronica, apakah
ada di sini Ibu Veronica Megu? Suaranya Ibu belum keluar, Ibu. Ya, silakan Ibu Veronica. Kecil sekali suaranya. Silakan Bu, coba. Mungkin tidak usah pakai headset ya. Mungkin headsetnya yang mengganggu mungkin, coba. Tanpa headset coba. Dicek dulu. Masih kecil juga suaranya? Dicek lagi. Apakah saya saja karena sinyal saya atau yang lain juga nggak mendengarkan Bapak Ibu? Sama, Pak. Oh iya. Berarti Sama, Pak. ada Tidak mendengar. di Ibu Veronica ya untuk suaranya mungkin perlu diperbaiki laptopnya atau bagaimana ya, karena untuk 15 hari ke depan suaranya harus jelas Bu Veronica. Itu mungkin headsetnya atau laptopnya yang harus diperbaiki, suaranya nggak sampai di sini, sampai kecil sekali suaranya. Jadi ada baik, sambil menunggu Bu Veronica memperbaiki, saya akan memanggil juga yang mirip ya, Bu Maria Elisa Dahlia. Nah, ini juga mirip, kolaboratif, inovatif, reflektif. Silakan Bu Maria, mungkin Bu Maria Elisa, ya suaranya masuk ya, silakan Bu Maria. Ya, baik Pak, selamat siang. Hal-hal yang saya tuliskan di dalam chat tadi berkaitan dengan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan mandiri. Selain itu juga di modul 1.2 juga tadi saya belajar tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian tentang keterampilan sosial. Itu Pak. Ya, mungkin bisa dijelaskan Bu tentang kolaboratif yang Ibu tulis lebih detail lagi, mungkin apa yang Ibu maksud tentang kolaboratif, mandiri dan seterusnya itu. Silakan Ibu. Baik, kolaboratif maksudnya seorang guru penggerak harus mampu berkolaborasi dengan rekan-rekan dalam komunitasnya, baik rekan guru, pimpinan, dan juga dengan komunitas-komunitas lain di luar sekolah. Kemudian mandiri, seorang guru penggerak harus memiliki keinginan yang teguh untuk melakukan perubahan, terutama perubahan pada diri sendiri yang pada akhirnya perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya mampu memberikan efek lain untuk rekan-rekan dalam komunitasnya sehingga mereka juga ikut melakukan perubahan, terutama berkaitan dengan membuat hal-hal baru atau perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif. Kemudian inovatif yaitu terus belajar untuk melakukan inovasi atau pembaruan-pembaruan dalam pembelajaran dan juga memiliki semangat untuk melakukan perubahan. Kolaboratif, bagaimana seorang guru mampu bekerja sama dengan rekan-rekan lain. Reflektif, setelah melakukan keseluruhan proses itu, seorang guru penggerak harus mampu merefleksikan kembali keseluruhan proses yang telah dia lakukan, terutama untuk melihat hal-hal baik atau praktik-praktik baik dari apa yang telah dilakukannya. Ya, terima kasih Bu Maria Elisa Dahlia. Dari mana Ibu? Perkenalkan dulu, saya biar kenal. Ya. Baik Pak, saya dari Manggarai dan seorang guru di sekolah dasar. Oke, Manggarai ya. Oke. Ya, Pak. Berarti dari NTT ya. Terima kasih Bu Maria Elisa, atau dipanggil dengan Bu Elisa ya. Ibu Ecak, Pak. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu, semuanya tidak bisa saya untuk bisa kesempatan di room ini, tetapi Bapak Ibu bisa tindak lanjuti di room kecil nanti di BOR ya. Kita akan berdiskusi sesama teman. Jadi sudah saya bagi Bapak Ibu ini nanti kelompoknya ya. Maaf ini ya, maaf, ini masih banyak sekali. Ini ya. Nah ini ya, betul ya Bapak Ibu, nama-namanya sudah saya kirim di grup. Jadi nanti kelompok 1, 2, 3, ya, kelompok 1 ini ada
5 ya, 5, kelompok 2 5, kelompok 3 5. Kemudian kelompok 4 ada 5, kelompok 5 5, kelompok 6 hanya 4 ya, mohon maaf ada 4 karena memang jumlahnya 29 kurang 1. Enggak apa-apa. Kemudian kelompok 1 2 3 akan membahas tentang modul 1.1. Sedangkan kelompok 4 5 6 akan membahas modul 1.2. Sekali lagi ya, kelompok 1 2 3 itu sama pembahasannya, yaitu modul 1.1. Sedangkan kelompok 4 5 6 itu akan membahas modul 1.2. Apa yang dibahas ini Bapak Ibu, kita akan lihat ya, bahwa kelas akan dibagi menjadi 6 kelompok, masing-masing 5 orang, ada yang 4 ya. Kemudian calon pengajar praktek mendiskusikan aktivitas setiap alur merdeka. Sekali lagi, alur merdeka di LMS. Kemudian Bapak Ibu menuangkan hasil diskusi tadi pada lembar aktivitas paket 1 yang sudah saya kirim di WA Group. Atau di LMS juga ada sih kalau Bapak Ibu ingin mendownload di sana. Tapi untuk memudahkan keperluan ini saat ini, Bapak Ibu silakan download di WA Group di LA paket 1 ya, bukan paket 2 ya. Paket 1 itu isinya nanti kita perlihatkannya tentang alur merdeka. Kemudian nanti setelah ini nanti jam 2 lebih nanti Bapak Ibu silakan mempresentasikan. Tapi nanti Bapak Ibu berdiskusi di board dulu ya, di kelompoknya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu mengunggahnya nanti malam, yaitu di LMS ya, lembar paket 1 ini ya. Karena ini yang membuat adalah kelompok, tetap mengunggahnya secara individu, karena Bapak Ibu akan kami nilai secara individu ya. Walaupun hasil kelompok nggak apa sama, tetapi tetap individu yang unggah di LMS. Seperti apa Pak lembar aktivitasnya? Kita perlihatkan lembar aktivitasnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat. Nah, lembar aktivitas alur merdeka, Bapak Ibu nama kelompoknya misalnya kelompok 1. Nama Bapak Ibu tulis semua namanya siapa, kelompok 1 ada 5 orang. Kemudian modulnya Bapak Ibu pilih modul 1.1 karena kelompok 1. Kalau kelompok 4 berarti 1.2. Kemudian capaian pembelajaran modul yang diharapkan cari di buku pedoman maupun di buku modul ya, di buku modul 1.1 maupun di LMS itu ada, tinggal copy paste di sini. Makanya tadi di WA Group sudah saya katakan, Bapak Ibu pastikan sudah mendownload modul 1. Nah, mungkin modul-modul yang lama itu Bapak Ibu lihat dulu lagi nggak apa ya, modul angkatan 3 ya. Tapi ada perbedaan dengan modul-modul yang sekarang ya, ada sedikit perbedaan. Kemudian Bapak Ibu lihat itu alur merdekanya, yaitu mulai dari diri sampai aksi nyata. R-nya yang kedua dihilangkan, jadi mulai diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Silakan Bapak Ibu tulis aktivitas CGP-nya apa saja. Nah, di kolom sebelahnya. Nah, tuliskan aktivitas yang dilakukan CGP pada aktivitas di LMS. Jadi Bapak Ibu nanti CGP itu apa sih yang dilakukan ketika mulai diri? Misalnya mungkin menjawab pertanyaan, nah, mungkin eksplorasi konsep, mungkin membuka video, menjawab pertanyaan, nah setelah itu Bapak Ibu tulis ya. Kemudian tagihan CGP, yaitu ada pertanyaannya di sini, apa yang menjadi tagihan CGP pada aktivitas ini? Nah, tagihannya Bapak Ibu lihat apa saja. Kemudian dalam bentuk apa tagihan itu? Bisa dalam bentuk video, atau dalam bentuk narasi, atau dalam bentuk wawancara. Nah, apakah ada yang diunggah di LMS, atau cukup hanya ditulis di situ, nggak perlu diunggah, dan seterusnya. Bapak Ibu tulis. Nah, ini tugas kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 juga sama, kelompok 3 sama. Kemudian kelompok 4, 5, 6 tugasnya berbeda, yaitu 1.2. Tapi lembarnya sama, tinggal nanti mengganti saja modul 1.2. Kemudian setelah itu, setelah selesai nggak selesai, nanti kembali ke room utama ini ya. Room utama kita akan presentasi. Presentasi mungkin bisa kelompok 1 dulu dan kelompok 2 ya. Kelompok 1 mempresentasikan modul 1.1, kemudian kelompok 2 mempresentasikan modul 1.2. Kemudian kelompok 2 dan 3
serta kelompok 4 dan 5 dan 6 bisa menanggapi. Siapa tahu ada perbedaan dari hasil kerjanya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar saja, karena Bapak Ibu akan segera lebih rincinya nanti di kelompok masing-masing, yaitu di modul 1.1 dan 1.2. Perlu diketahui Bapak Ibu, di WA sudah saya kirim lembar aktivitasnya. Kemudian kalau modul, Bapak Ibu silakan membuka modul yang lama boleh, modul yang baru di LMS juga ada ya. Silakan di-download modul 1.1 dan 1.2. Kalau perlu Bapak Ibu buka LMS, semua modul Bapak Ibu download, karena nanti ke belakangnya akan membutuhkan itu semua ya. Semua lembar-lembar Bapak Ibu download dulu aja. Baik, sebelum kita masuk bor, ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan kepada saya sebelum Bapak Ibu bekerja dalam kelompok. Ini jam 13.46 waktu Indonesia Barat. Nanti kami harapkan berarti Bapak Ibu bekerja hanya 15 menit, masih kurang ya. Nanti akan saya tambah 30 menit lah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa 14.15 ya. 14.15 Bapak Ibu bekerja dalam kelompok 30 menit, bekerja dalam kelompok secara cepat. Bisa bagi aja ya, karena jumlahnya 5 orang. Misalnya alur merdeka mulai dari diri baginya siapa, kemudian eksplorasi konsep siapa, aksi nyata siapa, jadikan satu, mungkin pakai Google Drive, pakai Google Site misalnya, seperti itu silakan, karena Bapak Ibu kan semuanya ini sudah selesai, sudah pernah di CGP, sehingga saya yakin sudah ahli semua. Tadi ada yang angkat tangan, nggak jadi ya ditarik kembali. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum ini Bapak Benu Sutangga, Bapak Vitus Benu Sutangga. Silakan ya, Bapak Vitus. Baik, betul sekali Pak. Saya mohon penegasan ulang Pak. Kebetulan saya di kelompok 6. Apakah kita yang di kelompok 6 itu hanya mengerjakan tagihan tugas untuk modul 1.2? Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi Bapak Ibu sore hari ini kelompok 6 hanya mengerjakan modul 1.2 saja. Tetapi ketika mengunggah di LMS, ketika Bapak Vitus mengunggah di LMS, Bapak Vitus harus mengunggah 1.2 dan 1.1. Dari mana Bapak Vitus mengambilnya? Silahkan minta kelompok 1, 2, dan 3. Gitu ya. Jadi kita kolaborasi. Makanya di sini kita tidak ada kompetisi tapi kolaborasi. Saling mengisi. Makanya yang diberi tugas kelompok 1 harus benar-benar bertanggung jawab. Karena kalau ada jeleknya nanti kelompok lain juga ikut jelek ya. Jadi 1 diunggah, 1, 2 diunggah. Dan secara individu. Kalau Bapak Vitus ini kelompok 6 berarti 1.2 jelas ya kelompoknya sendiri mengunggahnya. Dan nanti khusus kelompok 6. Nanti untuk kelompok 5 dan 4 ya sendiri, hasil kelompoknya sendiri ya, kelompok 5. Kemudian kelompok 4 akan mencari 1.1 di kelompok 1 ya, kelompok 1. Agar tidak bingung, yang jelas 1, 2, 3 itu 1, 4, 5, 6 kelompok 1.2 itu aja. Sehingga nanti yang mencari, kalau Pak Vitus silakan bebas ya mencari kelompok, mintanya di grup kelompok 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Tapi jangan sekali-kali minta kelompok 4, 5, nanti nggak nyambung ya. Terima kasih Pak. Ya, gitu ya. Siap. Nah, karena begini, kita konsepnya berperi LMS-an, tidak peri kemanusiaan tapi peri LMS-an. Ketika LMS minta 1, 1 dan 1, 2 harus kita penuhi. Pak, saya hanya ngerjakan 1, 1 Pak. Harus mengunggah 1.2 juga karena LMS minta itu ya. Nanti kita minta aja ke teman yang lain, kita unggah semuanya. Karena akan terlihat nanti di LMS kalau Pak Vitus baru mengunggah 1 ya. Harus 2. Ada lagi selain Pak Vitus di sana yang mau bertanya? Waktunya saya kira cukup ya Pak, 30 menit di room masing-masing. Oh ya, kelompok 1 itu tetap berada di sini Pak, di room ini. Ya, jadi beruntung untuk kelompok 1 tidak perlu pindah, tetap di sini saja. Kemudian kelompok 2 akan berpindah di bor 2, bor 3, 4, 5, 6. Nanti akan saya bukakan, waktunya 1 menit, nanti akan
butuh waktu 1 menit, dan Bapak Ibu live dari sini. Nanti kalau nggak live dari sini, suaranya akan split atau mengganggu kelompok 1 yang sedang diskusi di sini. Sedangkan kelompok 2, 3, 4, 5, 6 silakan antri ya. Saya buka pintunya dulu di room yang akan saya buka di sana. Dan silakan berdiskusi, salah satu memimpin, kemudian membuka Google Slide-nya atau bagaimana untuk mempercepat pekerjaan Bapak Ibu. Modul 1, 1 dan 1, 2. Selesai tidak selesai jam 14.15 harus kembali di sini ya. Nanti kalau nggak selesai kita selesaikan secara pleno di sini. Kita saling mengisi begitu ya. Nanti kalau nunggu selesainya sampai malam nggak selesai, Bapak Ibu nggak akan selesai nanti kalau menunggu selesainya. Saya kira bisa diselesaikan bersama di pleno di sini nanti. Saya kira cukup jelas Bapak Ibu ya. Kalau sudah cukup jelas, beri waktu saya 1 menit untuk membuka pintu kamar masing-masing. Ingat jangan salah kamar. Bapak Ibu sudah saya bagi kelompoknya di LMS. Atau Bapak Ibu bisa melihat di LMS, silakan klik di warna biru itu kalau Bapak Ibu masuk kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, di situ sudah ada. Jangan klik di sini ya. Kemudian kalau kelompok 1 tetap di sini. Ya, saya akan tutup kamera, saya akan tetap berjalan-jalan nanti di semua kelompok untuk melihat diskusi Bapak Ibu. Selama diskusi saya tidak akan berbicara, saya memberikan kesempatan pada Bapak Ibu untuk berdiskusi pada teman-teman yang lain. Ya, saya hanya menulis di chat kalau saya mengingatkan waktunya sudah habis dan kembali ke room utama. Selamat bekerja Bapak Ibu. Izin tinggalkan ruang utama Pak. Ya, izin ya, juga. Silakan di. Semangat siang kelompok 1. Ayo sila digarap Pak Ade. Halo Pak Didi, bagus kursinya. Akhirnya menjadi penghuni sekolah lagi. Kita tunggu kosong dulu Bapak Ibu. Pak Ardi. Pak Ipul. Lagi 3 orang belum keluar. Bu Elizabeth, Bu Safina, dan Pak Ganggur. Bu Safina sepertinya instruktur. Oh ya, siap. Siapa pemimpin rapat, Bapak Ibu? Silahkan. Mari disepakati supaya kita cepat. Ayo Bu Gita. Yeay, saya notulen aja dah. Pak Ardi mana suaranya? Oke, mulai saya aja yang mimpin kalau gitu Bapak Ibu supaya cepat. Oke, siapa? Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu kelompok 1. Salam dan bahagia. Hari ini kita diskusi mengenai aktivitas tentang modul 1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, berdasarkan LMS yang telah dibuat dan lembar aktivitas yang telah disediakan oleh panitia, izin share screen Bapak Ibu supaya cepat. Oke.
Mudah-mudahan terlihat Bapak Ibu. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Aman. Jelas apa tidak? Perlu saya perbesar? Cukup? Lagi Cukup. dikit, lagi dikit. Lagi? Kacamatanya nambah nih, Bro. Sip. Oke, mohon maaf nama belum saya isikan. Karena masih mencari nama tadi dari Bu Safina, kami baru dapat info, dapat dilihat di grup. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi sambilan saya setelah mendapat tadi siang kiriman, saya coba mengisi sedikit tentang capaian pembelajaran modul yang diharapkan untuk modul 1.1. Nah, di sini ada sesuai dengan LA ini kita diminta untuk mengisi tentang capaian pembelajaran umum dan capaian pelajaran khusus yang bisa kita peroleh di LMS. Dan ini hasil copy paste-nya Bapak Ibu. Apakah ada yang kita perlu rubah atau bagaimana? Halo? Hold on dong. Oh, ini capaian. Ya, ini capaian cara ini, yang ini capaian pembelajaran umumnya. Oh iya. Kedua, yang pertama, CGP mampu memahami pemikiran filosofis Ki Hajar dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi KHD dan untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Sedangkan capaian khususnya ada 3. Yang pertama, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD. Yang kedua, tentang keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Dan yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan modernnya. Jadi ini kita sepakati, Bapak Ibu? Sepakat. Pak Ade? Sip. Pak Ardi? Lost kontak Pak Ardi? SMA masih di kelas mungkin. Oke, Pak Saiful? Mohon konfirmasi, Bapak-Bapak. Lanjut dapat di. Kita lanjut dulu. Nah, di tabel bawah, di situ ada 3 kolom yang harus kita isi. Yang pertama tentang alur belajar, yang terdiri dari alur merdeka tadi. Mulai dari diri. Isi dulu Pak Didi, izin nih. Ya? Minta tolong modul 1.1-nya di-share dong di grup di grup komunitas itu. Enggak usah di-download aja Bu, di LMS itu bisa dibuka di modul gitu langsung terlihat Bu semuanya di pendahuluannya. Jadi ambil paket modul 1, ambil paket modul 1, kemudian di situ ada pendahuluan. Nah, itu lengkap Bu, dari pertama sampai akhir ada. Oh, berarti bukan yang di aktivitas pembelajaran calon pengajar praktek ya? Bukan, ini kan targetnya CGP Bu. Oke, LA-nya ini targetnya CGP. Pendahuluan. Ini kan yang ini aktivitas CGP. Dimatiin. Ini tagihannya CGP juga nih. Ini berarti yang harus kita kerjakan adalah apa yang dilakukan oleh CGP, bukan untuk kita ini Bapak Ibu. Ya, betul. Oh, oke, berarti di bahan pendukung ya. Siap. Siap. Nah, untuk mulai dari diri, di situ ada 2 aktivitas CGP yang tertera. Yang pertama, CGP memberikan jawaban reflektif kritis untuk mengetahui pemahaman diri tentang pemikiran KHD. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi tagihan CGP pada aktivitas ini yang perlu kita isi Bapak Ibu? Nah, ini kan perlu kita buka LMS Bapak Ibu. Nah, mari kita saling mengisi Bapak Ibu. Misal Pak Ade fokus di mana? Mulai dari diri? Boleh. Ibu Gita ambil dari eksplorasi konsep. Oke. Saya ruang kolaborasi. Sambil kita baca diskusi dan kita isi nih data-data ini Pak. Nanti kalau Pak Ade sudah dapat jawabannya, langsung kita isi di sini Pak. Kita ketik manual aja. Supaya sambil boleh. Mungkin coba dibagi ininya. Ini masalahnya 2 teman kita nih tidak bisa kita hubungi nih. Pak
Pak Ardi, halo. Ardi, halo. Pak Saiful, halo. Mohon menampilkan diri, Pak, karena ini kita harus kerja bersama. Jackson untuk Tidak apa-apa sambil kita cari ada 5 itu ya, sambil kita cari yang lainnya juga sambilan. sambilan ya. Ya, sambilan. Saya tadi di eksplorasi konsep ya. Oke. Tambah lagi di bawahnya itu. Ya, sama-sama 2 berarti kita nih, Bapak. Ya, Ibu. boleh ya. Dulu. Sambil menunggu teman kita hadir. Semoga cepat hadir, Bapak Ibu. Ya, silahkan saya kasih 5 menit cukup, Bapak Ibu. Untuk Pak Ardi gangguan mikrofon. Lempar laptopnya, Pak. Capen. Saya coba isikan ininya Bapak Ibu ya. Saya coba isikan apa istilahnya ini? Aktivitasnya untuk semua ya. Saya coba isikan aktivitas. Ya, boleh. Mohon dibantu untuk menyelesaikan kira-kira apa tagihannya ya. Saya fokus di aktivitas ya. Supaya cepat terisi. Oke, 5 menit. Kita ketemu lagi. Ya, sambil ngobrol boleh Bapak Ibu supaya tidak kosong. Siap. Saya lihat modulnya dulu. Ya, kalau ada masalah mohon disampaikan. Tagihan CGP. Sambil ingat-ingat waktu kita mengikuti kegiatan ini juga Bapak Ibu. Oke, semua udah selesai Bapak Ibu. Tinggal mengisi tagihan aja. Oke. Mana di kelompok kita? Kita kirim kemana ini langsung ini? Di WA saja Pak. Di WA, oke. Sip. Boleh di WA aja Pak, supaya cepat saya copy Pak. Oh, sudah dikirim konfirmasi Pak D.
Kita ada masalah? Ubed? Kita? Iya, nggak ada masalah, aman. Lagi nyari materinya loh ini. Nyanyi ngontrol aja, sepatu tidur. Siap. Nah, Pak Ipul udah ada. Alhamdulillah. Pak Ipul? Pak Ipul? Belum. Terima kasih sudah hadir, Pak. Jadi kita ini sedang dapat tugas. Jadi kita mendapat tugas untuk menyelesaikan lembar aktivitas 1 paket itu tentang modul 1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, kita berlima nih di sini, Pak. Pak Ardi, Pak Saiful, Bunita, Pak Ade, dan saya sendiri. Ini kita diminta untuk membuat capaian pembelajaran modul yang diharapkan dan mengisi tabel tentang alur belajar, aktivitas CGP, serta tagihan yang harus diberikan CGP pada modul 1 tersebut melalui atau sesuai dengan alur belajar yang telah disiapkan, yaitu alur Merdeka. Nah, kini kita sedang diskusi untuk menyelesaikan tagihan CGP, misalkan mulai dari diri, itu tagihan apa saja yang harus diberikan oleh CGP pada aktivitas ini. Begitu juga dalam bentuk apa dan apakah ada tagihan yang harus diunggah atau tidak. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita. Dimohon dibantu. Coba cek WA saya itu, begitukah Ya, ini kira-kira? CGP mampu menjawab. Oke. Kita lihat ininya dulu. Simak video ya. Iya. Oke. Di video ini kan dulu kalau tidak salah itu ada pertanyaan-pertanyaan pemantiknya gitu. Tentang kolonial itu ada 2 pertanyaan seingat saya dulu. Seingat saya ada 2 yang dibilukan di tabel biru itu kan? Berarti di sini ada 2 ya, Bu ya? Ya. Berarti dia cuma menuliskan ya.